akan membahas tentang apa itu food waste, fakta-fakta tentang food waste di Indonesia, faktor yang menyebabkan food waste, dampak yang terjadi karena food waste, dan cara mengatasi food waste. Food waste atau limbah makanan adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia, namun dibuang begitu saja dan akhirnya menumpuk di TPA. Menurut data yang dirilis oleh The Economic Intelligence Unit, Indonesia berada di urutan kedua sebagai negara yang membuang makanan terbanyak di dunia. Di dalam data tersebut dinyatakan bahwa rata-rata Indonesia membuang pangan sekitar 300 kg setiap tahunnya. Selama 20 tahun terakhir, timbunan sampah makanan Indonesia mencapai 48 juta ton per tahun. Sedangkan masih ada kurang lebih 19,6 juta penduduk Indonesia yang kekurangan gizi. Hal ini sangat memprihatinkan dan jelas menjadi ancaman bagi ketahanan pangan dan gizi Indonesia. Faktor penyebab food waste dapat berasal dari hulu hingga ke hilir. Yang pertama, di negara maju ketika produksi bahan baku pangan melebihi jumlah permintaan, maka petani atau produsen akan menghasilkan sisa bahan pangan yang tidak laku dipasarkan dan cenderung terbuang jika tidak dikonsumsi. Sementara di negara berkembang, makanan mungkin terbuang akibat panen prematur atau panen terlalu dini yang disebabkan oleh himpitan ekonomi sehingga muncul ketidaklayakan untuk dikonsumsi. Yang kedua, dalam proses distribusi produk pangan, standar kualitas tinggi yang diterapkan oleh retailer dapat menimbulkan limbah makanan, misalnya ditolak oleh supermarket. Yang ketiga, infrastruktur dan fasilitas logistik untuk penyimpanan makanan yang belum memadai juga dapat memicu timbulnya food waste. Yang keempat, sampah makanan juga dapat dipicu oleh kerusakan bahan pangan akibat penanganan yang salah sehingga makanan tidak dapat dimanfaatkan. Yang kelima, penanganan pasca panen yang buruk karena kurangnya teknologi yang memadai. Proses pengangkutan hasil panen yang kurang baik dapat menyebabkan kualitas pangan juga buruk. Yang berikutnya, tidak menghabiskan makanan karena tidak sesuai dengan porsi atau tidak selera dengan kita. Kadang sudah mengambil banyak makanan, kemudian di saat kita sudah kenyang, kita membuang makanan tersebut. Dan yang terakhir, mengikuti tren makanan sosial media. Kita kadang membeli makanan hanya untuk membuat konten atau mengikuti tren di sosial media, dan setelah kita mengikutinya, kita langsung membuang makanan itu begitu saja. Dampak dari food waste. Food waste sangat berbahaya bagi lingkungan, bahkan menjadi salah satu penyebab utama dalam masalah pemanasan global. Masyarakat Indonesia banyak yang menyangka bahwa asap kendaraan dan pabrik adalah penyebab pemanasan global. Namun tanpa disadari, sampah makanan juga merupakan salah satu penyebab pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Hal tersebut terjadi karena 3 faktor. Yang pertama, polusi udara akibat sampah makanan. Sisa makanan dapat menyebabkan tanah mengandung gas metana yang berbahaya bagi atmosfer bumi dan menyebabkan polusi udara. Metana merupakan gas rumah kaca yang sangat kuat dalam memperburuk pemanasan global. Yang kedua, zat kimia berbahaya dari sampah makanan. Suatu zat kimia berbahaya bernama dioksin dapat menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Bukan hanya merusak lingkungan, tapi dapat juga merusak tubuh kita. Yang ketiga, kuantitas berlebih dari sampah makanan.
Indonesia telah terbukti menjadi negara kedua pembuang sampah makanan terbanyak setelah Saudi Arabia. Sampah makanan juga bisa menjadi faktor terjadinya banjir karena banyak masyarakat yang membuang sampah makanan dengan sembarangan. Oke, selanjutnya itu adalah beberapa cara untuk mengurangi sampah sisa makanan yang ada di rumah. Poin pertama adalah berbelanja dengan bijak. Salah satu cara untuk mengurangi sampah sisa makanan yang cukup efektif adalah berbelanja dengan bijak. Oleh sebab itu, menurut Academy of Nutrition and Dietetics, coba gunakan beberapa tips di bawah ini untuk mengurangi sampah sisa makanan lewat belanja bulanan. Yang pertama, buat daftar apa saja barang yang harus dibelanjakan. Yang kedua, beli apa saja yang Anda butuhkan. Yang ketiga, beli produk segar seperti daging, ikan sesaat sebelum ke kasir. Yang terakhir, berbelanja di pasar pada pagi hari karena pada siang hari kualitas makanan menurun. Poin kedua adalah menyimpan makanan dengan baik. Selain berbelanja dengan bijak, cara lain untuk mengurangi sampah sisa makanan adalah menyimpan makanan dengan baik. Hal ini dikarenakan ketika Anda tidak menyimpan makanan di tempat yang seharusnya, makanan tersebut lebih cepat basi. Makanan yang basi tentu akan dibuang bahkan sebelum tanggal kadaluarsanya. Misalnya, Anda meletakkan daging mentah dan buah-buahan dalam satu tempat yang sama. Hal tersebut ternyata tidak membuat buah-buahan Anda menjadi terkontaminasi oleh bakteri yang berasal dari daging sehingga lebih cepat busuk. Selain itu, Anda juga perlu memperhatikan suhu lemari pendingin karena pada suhu tertentu bakteri dan jamur masih bisa tumbuh di makanan Anda. Oleh karena itu, dengan mengikuti beberapa tips di bawah ini mungkin dapat membantu Anda untuk menyimpan makanan. Tips yang pertama, simpan produk buah dan sayur segar pada suhu di bawah 4 derajat Celcius. Yang kedua, letakkan daging mentah pada wadah yang tertutup dan pisahkan dari makanan lainnya. Yang ketiga, memisahkan makanan yang mengeluarkan gas etilena dari makanan lain seperti pisang, alpukat, dan tomat. Yang keempat, tidak menyimpan kentang, tomat, dan bawang putih di dalam kulkas. Kalau itu aku gak tahu alasannya kenapa. Yang terakhir adalah menyimpan sisa makanan dalam wadah yang bening agar terlihat dan Anda tidak lupa. Dengan menerapkan tips ini, maka yang Anda simpan di kulkas jadi lebih tahan lama dan bisa digunakan dalam waktu yang lama. Anda pun menjadi lebih hemat dan tidak menyia-nyiakan bahan makanan. Poin yang ketiga itu adalah membuat kompos dari sisa makanan. Tidak hanya memperhatikan cara menyimpan dan berbelanja dengan cermat, sampah sisa makanan bisa dikurangi dengan diubah menjadi pupuk. Selain berguna untuk tanaman Anda, cara ini ternyata cukup ampuh untuk mengurangi sampah sisa makanan yang terbuang dengan percuma. Mungkin Anda berpikir bahwa untuk membuat pupuk membutuhkan taman dan ruang yang besar di luar ruangan. Namun, ternyata Anda bisa membuat kompos dari sisa makanan di meja dalam rumah Anda sendiri. Anda bisa mulai dengan membuat kompos dari sisa sayuran, kopi, atau teh. Dengan begitu, Anda membuat perbedaan yang cukup nyata dalam mengurangi jumlah limbah makanan. Nah, yang terakhir ini adalah tidak perlu menjadi terlalu perfeksionis. Maksud kata perfeksionis di sini adalah Anda tidak perlu terlalu mencari makanan yang tidak memiliki celah. Artinya, dalam hal rasa dan kandungan nutrisi, buah atau sayur yang terlihat tidak menarik pun sebenarnya sama dengan yang terlihat sempurna dari luar. Sudah banyak supermarket yang mengakui bahwa mereka hanya mengambil produk segar yang akan terlihat menarik di mata konsumen. Hal ini dikarenakan kebanyakan pembeli memilih buah dan sayur yang tanpa cacat. Akibatnya, banyak buah dan sayur yang mungkin kandungan nutrisi vitaminnya sama dengan yang Anda pilih pun dibuang karena tidak memikat mata. Pada beberapa toko sudah diberlakukan sistem potongan harga bagi buah atau sayur yang terlihat tidak menarik untuk mengurangi limbah makanan. Jika Anda ingin mengurangi sampah sisa makanan, biasakan untuk membeli produk yang kualitasnya memenuhi standar meskipun tampak tidak menarik. Anda pun dapat membeli langsung dari petani untuk mengurangi limbah makanan yang sebenarnya kualitasnya cukup bagus. Sebenarnya, masih ada banyak cara mengurangi sampah sisa makanan agar tidak mencemari lingkungan. Kuncinya, bagaimana cara Anda memperlakukan makanan? Apakah Anda dapat menghargai makanan atau justru membuangnya tanpa pikir panjang? We don't know, guys.